Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan update mengenai meme coins. Overall, at least for top 3 ya, Doge, Shiba, PP sih cenderungnya hijau ya. Nah, tetapi ada beberapa yang komen ngerasa bahwa wah meme coins kalah nih sama BTC. BTC lebih bagus dalam beberapa hari kebelakang. Ya karena memang Bitcoin dominance sedang meningkat. Dan bahkan tadi pagi jam 7 daily close pertama kali lagi di atas dari EMA 200 setelah kayaknya 2 minggu lah, nyaris 2 minggu ya. Jadi ya memang kalau Bitcoin dominance sudah mulai meningkat, ya biasanya alts termasuk memes akan cenderung ke outperform. Kita hari ini akan chartingnya PP dan Mudeng, dan nanti selanjutnya juga akan ada presale ya. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan dulu bahwa meme coins dan presale ini ya bukanlah shortcut untuk lo kesannya mengejar ketinggalan dari 2 tahun lalu begitu. Karena gue ada beberapa kali yang kayaknya kesannya vibe-nya tuh kayak kan ketinggalan nih dari 2022, udah kita kejar pakai memes. Enggak, bukan gitu caranya ya. Meme coins ini ya, kalau gue pribadi itu hanya totalnya 10% di portofolio spot. Ya 10% dan presale pun termasuk dari bagian memes. Gue kategorikan jadi satu lah, karena resikonya sama-sama besar. Jadi presale itu hanya maksimum 5%. Dan kalau gue pribadi menyarankan buat lo yang misalkan belum profitable di market, jangan kegilaan gede-gedean di meme coins begitu, karena ya gini loh, nafsu dan greed itu akan sangat besar, apalagi nanti saat liquidity semakin tinggi gitu. Sudah banyak kasusnya orang-orang yang tadinya untung bahkan sampai ribuan persen di memes, sekarang malah minus dan belum balik-balik lagi dari cycle sebelumnya ya. Nah jadi jangan sampai berpikir bahwa ini adalah shortcut. Nggak, kita harus tetap menjaga resiko kita. Kalau gue pribadi memes maksimum 10%, presale 5%, dan itu makan bagian si memes juga begitu ya. Lebih dari itu ya harus siap dengan resiko yang lebih besar. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, kita langsung aja lihat dulu kondisinya PP. Untuk PP ya, kita bisa di sini dia nggak retest EMA 20 sih, nyaris ya, tapi udah rally ketarik sama BTC. Dia naik 3,51%. Jadi sebenarnya kalau kita bilang selama seminggu ke belakang sih ada dikasih sekali kesempatan untuk akumulasi di EMA 20 ya. Nah, buat lu yang dapat di sini ya congrats. Artinya lu sangat diligent berarti ya, sangat diperhatiin nih. Si moving average-nya berubah dari hari ke hari. Karena kalau lu masih si buy limit-nya nggak diubah dari tanggal 10 ke 11 nggak dapat nih. Posisi futures untuk PP masih belum ada setup ya, masih belum ada retest ke support maupun ke resisten. Jadi spot aja, spot di EMA 20, lalu di 0,002078 dan di 0,001873. Next kita masuk ke Mudeng. Ini Mudeng banyak yang nanya juga ya. Sekarang struktur terdekat yang sayangnya sempat jebol tapi reclaim lagi adalah EMA 50. Jadi dia reclaim EMA 50, tetapi sekarang EMA 20 mulai menjadi resisten. Jadi untuk sekarang ya kita lihat besok pagi, kalau sampai besok pagi di close dari Mudeng masih di tengah-tengah dari EMA 50 dan 20, kita bisa ada limit short dan long ya. Tapi untuk sekarang masih belum ada. Jadi kita lihat besok. Kalau besok sampai di close-nya sekali lagi di tengah-tengah antara EMA 20 dan 50, kita ada setup futures. Untuk posisi spot karena terjadi reclaim di EMA 50, berarti sekarang ada di EMA 50 dan di 0,3385 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Mudeng ya. Next kita geser dulu ke presale ya. Untuk presale ini ada satu presale baru namanya WP ya. WP ini ada Wall Street PP. Jadi ya sekarang ya kan kalau dulu semuanya anjing ya. Sekarang udah mulai ada variasi lah untuk meme coins ya. Jadi nggak anjing semua isinya ya. Ada yang panda, ada yang sekarang si PP ya. PP ini mungkin ya jelas ya si inspirasi dari mana. Inspirasi itu dari PP yang ini ya. Nah, untuk si WP ini dia Wall Street PP ini kalau kita lihat jadi mungkin campuran sedikit kayak Wall Street Bets sama PP ya. Jadi sekarang di cycle ini tuh banyak campuran dari meme coins begitu ya. Nah, untuk si WP ini kalau kita lihat sekilas sih ceritanya dia mau bikin satu komunitas meme coins yang anti inilah, disebutnya tuh anti whales yang yang bersembunyi di grup orang lah katanya ya. Ya tapi kalau gua pribadi sih ngelihatnya simple, ini ya meme coins aja begitu ya. Dan mungkin yang sedikit berbeda daripada si WP ini bagusnya adalah dia udah di consult ya, dia udah di udah di audit ya. Hasil auditnya overall sih oke ya. Jadi ada beberapa cara yang khas untuk orang ngerak pool ya, seperti
ownernya bisa nge-mint new tokens. Jadi dia kesannya gini ya, yang ini benar di lock tapi dia nge-mint yang baru udahnya dibuang ke market. Nah, itu bisa bikin rug pull ya. Lalu blacklist, ini biasanya nge-blacklist ini ya, apa namanya, whales. Jadi whales nggak bisa jual gitu ya. Honeypot. Nah, honeypot ini apa namanya, di mana si kontraknya ini jadi kayak nggak bisa nge-sell orang-orang. Jadi mirip kayak blacklist sebenarnya ya. Ya mirip lah, tapi teknisnya ada berbeda ya. Lalu owner, si owner ini nggak bisa set fee ya. Jadi fee-nya nggak bisa ditingkatin gila-gilaan. Dulu juga ada tuh ya, orang ngerakpo ceritanya, jadi semua fee-nya tuh 100% gitu. Nah, udah hancur kalau kayak gitu. Semua ngejual langsung hilang kan. Nah, itu ada juga seperti itu. Jadi ya di sini ada beberapa cara-cara rug pull klasik udah dibuktikan oleh CoinSalt, udah diaudit oleh CoinSalt bahwa si pemilik si WP ini nggak bisa lakukan begitu ya. Nah, tapi ya kalau kita ngomong ini kan secara resiko dari si tim devnya ya, which is itu bagus ya, berarti beberapa resiko sudah hilang begitu. Nah, tapi kalau menurut gua ya jangan lupa juga dengan resiko terbesar kalau presale adalah saat dia sudah listing, ya resiko terbesar lu adalah para pembeli presale juga gitu. Nah, saat para pembeli presale ini ngejual, ya itu bisa jadi selling pressure begitu. Jadi makanya kalau menurut gua pribadi ya ini ya, kalau menurut gua ya lebih baik tetap presale ini saat listing minimal modal lu beres. Modal beres nanti bisa diputar lagi di presale selanjutnya, atau lu mau TP semua juga boleh, tapi minimal sekali lagi adalah semua modal lu beres. Kalau modal lu semua udah di TP, udah beres, udah tenang, ya udah nggak ada resiko begitu ya. Jangan sampai terlalu greedy, karena ada beberapa tuh kemarin tuh, wah zaman di 2023 tuh kalau nggak salah si Sponge ya, Sponge V1 tuh. Aduh bang, salah bang, gue udah untung bang, padahal untung 600% bang, tapi sama gue nggak di TP bang. Gue pikir bakal naik lagi, sekarang malah minus ya. Tapi untungnya dapat V2 ya. Kalau lo ikut V2 kayaknya harusnya udah beres TP, tapi nggak tahu tuh kalau kalau udah sering ngelanggar SOP, ngelanggar lagi nggak tahu ya. Semoga nggak tuh, karena dikasih kesempatan tuh yang untuk yang si Sponge V2 ya. Nah, ya belajar dari situ ya, minimal modal beres gitu, modal beres jadi tenang. Oke, selanjutnya untuk cara belinya sih simpel ya, bisa pakai kartu atau kripto. Jangan pakai kartu lah, kartu biasanya fee-nya suka aneh-aneh ya. MetaMask aja atau mau pakai yang lain juga boleh, tapi kalau gue pribadi lebih suka pakai MetaMask karena sudah biasanya pakai itu. Buat lo yang pengen pakai yang lain ya boleh, asalkan ada di situ ya. Kita kasih contoh aja di sini, ketika kita unlock seperti biasa, terus nanti tinggal kita beli. Ya, kita beli mau pakai ya apa, tinggal lu pilih aja sendiri mau pakai kripto apa begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan lihat lagi ya, kalau ya lagi-lagi kalau menurut gua sih ini secara lo kalau mau baca juga si white papernya bisa, tapi at the end of the day ya white papernya kurang lebih ya begitulah ya. Intinya sih ya dia akan membuat satu memes ya. Lalu si tokennya ini bakal ya inilah apa namanya, anti whales yang apalah gini gitu ya. Tapi intinya sih kalau menurut gua pribadi ya overall lebih ke ya udah memes aja begitu ya, memes. Kalau sambil dia sudah listing ya udah ngepam lo TP sebagian, sisanya kalau masih ada hype-nya lanjut lagi ya bisa ya. Tapi ya kalau gua pribadi sih tetap menganggapnya ini sebagai suatu potensi jangka pendek gitu ya. Oke, selanjutnya sih udah ya cara belinya kayak gitu. Tapi mungkin yang bagus dari si WP ini adalah dia itu sudah diaudit oleh CoinSalt dan hasilnya beberapa cara klasik untuk rug pull udah dibuktikan tidak bisa dilakukan oleh para ownersnya begitu, which is itu good ya. Karena yang terakhir tuh ya ada apa sih memes yang namanya tuh si aduh apa sih namanya, Hawk ya. Dari ya itu ada meme apalah gitu sebelumnya tuh ya, orang yang kayak pakai topi-topi koboi gitu cewek ya. Nah itu rug pull ya. Nah, jadi ya minimal cara-cara klasik di sini yang nggak bisa dilakukan oleh mereka lah ya. Tapi tetap selling pressure-nya ya kemungkinan besar bisa juga datangnya dari para pembeli presale-nya. Begitu. Karena biasanya presale seperti ini tidak di vesting begitu. Jadi ya makanya kalau gue pribadi sih misalkan nih, boom, dia ngepam berapa ratus persen gitu ya. Nah, berarti kan modal lo udah beres nih. Minimal modalnya. Modalnya udah ditarik, sisanya mau lo jadiin cacing-cacing naga-naga boleh. Mau lo TP semuanya sekaligus boleh. Kalau gue jujurnya lebih tipe yang gue TP semua. Misalkan der 6x gitu ya, udah TP aja semua, TP semua, udah gitu ya udah jadi modal lagi ya, cari lagi presale. Kalau gua kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak gini, biarin bang, oh si apa namanya modalnya kita ambil, sisanya biarin aja cacing-cacing naga-naga, siapa tahu ada yang jackpot. Boleh, terserah ya, setiap orang bisa punya caranya masing-masing, tapi minimal modalnya beres dulu gitu ya. Itu cara untuk mitigasi resikonya. Dan ya selain dari itu adalah alokasinya jangan kegedean, karena ada yang nafsu gitu ya. Wah,
pengen semuanya ngepam berapa ratus persen coba dalam waktu singkat, ujung-ujungnya ya udahnya nafsu sendiri, ngedrop, udahnya aduh gimana ya. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi ya gue ingatkan sekali lagi ya, untuk pre-sale dan meme coins ini bukannya untuk orang yang kesannya masih belum profitable menurut gue pribadi ya. Karena resiko yang lo ambil akan lebih besar. Begitu. Kalau lebih amannya lagi, lebih nyamannya lagi adalah kalau sampai lu tuh punya memes itu setelah lu udah profit dari BTC gitu. Ya terutama dari BTC lah. Dari hasil BTC gitu, dari 2022 gitu. Wah, udah ada profit nih. Wah, bisalah sedikit ke memes. Nah, itu udah nggak ada resiko sama sekali kan. Gitu. Harusnya seperti itu. Ingat, ini bukanlah shortcut untuk lu kesannya apa ya? Mengambil ketinggalan lu 2 tahun ke belakang, nggak bisa seperti itu. Karena kalau lu mau seperti ya cara seperti itu ya, dengan cara yang resiko tinggi seperti itu, lu harus siap juga bahwa bisa ngedump dengan cepat. Begitu. Berbeda hasilnya dengan orang yang profit misalkan dari BTC, dari Ethereum gitu, di mana ya mereka kecenderungannya saat di bull market akan lebih steady. Begitu, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai meme coins. Ya, lagi-lagi gue ingatkan 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.